ada suaranya sih? Yang suaranya kecil siapa? Aku ada suaranya nggak? Hai. Ada tapi kecil. Oh, yang aku yang kecil. Coba ngomong lagi. Aku gede nggak? Ada sih, gede sih. Kedengeran nggak semuanya? Kedengeran. Oke. Oh, bentar. Kalau gini, kalau biasa kecil banget suaranya. Ya aku sih kedengeran sih. Kedengeran nggak, guys? BTW kalau aku nge-lag maaf ya, soalnya di rumah nggak ada sinyal, nggak ada jaringan. Ini tuh soalnya HP aku tuh agak-agak rusak mikrofon buat videonya. Jadi susah deh, bentar suruh cancel. Ini ada suaranya nggak?
ini teh video Agni di aku ngeloading. Tadi juga yang kamu gitu. Halo Agni. Ya, masih ngeloading nggak? Isi videonya iya sih. Yang aku jalan nggak? Tadi yang kamu yang kayak gitu. Yang kamu jalan. Udah meren, udah, tapi masih patah-patah. Iya, di aku nggak ada jaringan. Yang aku Minecraft nggak guys? Minecraft sih. Oh, Minecraft. Halo, makasih guys yang udah bergabung di siaran langsung kita malam ini. Yeay. Trik-trik. Jadi kita kali ini mau ngebahas apa nih, Di? Tentang apa nih? Apa ya? Baper-baperan kita sekarang hari ini. Yuk kita baper-baperan yuk. Sebelumnya aku tuh gak pernah live, jadi aku bingung kalau live tuh harus ngomong apa. Waduh, murah. HP aku murah. Ya Allah, mohon maaf. Muter dulu coba. Apoik. Ayo. Maafin kalau aku lagi ya. Yang penting ada suaranya lah ya. Enggak, lumayan lah, masih ada suaranya kok. Maafin. Apa ini bisa aku bingung. Ayo kita langsung aja, kita mulai ke pembahasan baper-baperan guys. Yuk. Pertama kita mau apa ya? Tentang tips PDKT. Kita mulai dari hal yang paling pertama nih, PDKT guys. Masuk, ya Allah, komen kalian masuk. Gimana? Masuk. Yang aku masih parah ya. Tapi ada suaranya. Guys, aku nggak di endorse, tapi aku pakai Axis ya, pakai kuota warnet. Ini cerita tipsnya apa? Aduh, nih bentar ya. Udah nggak sabar ya, pengen tahu tipsnya ya. Suaranya nggak? Masih patah-patah Agni. Sinyalnya tuh banyak yang bilang katanya itu mah sinyalnya kayaknya coba cari tempat yang tinggi.
mulai belum? Nggak punya wifi. Aku pakai Axis tahu, paket warnet 3 jam, 6 jam, 3.000 dapat 3 giga. Lumayan buat download, buat ke live ini. Ay, segenteng biar dapat. Kok disangka? Aduh. Ya udah mulai aja Sabim. Tipsnya itu udah banyak yang Yuk, nanya. kita mulai dari tips memulai hubungan sebelum pacaran, itu PDKT. Alah, mantep nih PDKT. Sikat. Tipsnya apa nih yang pertama? Yang pertama adalah PDKT tuh kita harus bentar. Ganti hitung di suaraan, aku kerengalan. Itu biasa adik aku lagi main game berisik. Jadi guys, tipsnya itu, tips mulai PDKT adalah kalian harus tahu dulu pertama si inceran kalian ini jomblo atau enggak, atau udah punya pasangan atau enggak. Karena kan bahaya kalau misalnya kita nge-PDKT-in orang yang udah punya pasangan. Aduh, itu mah nanti jadi masalah pokoknya mah. Bener nggak Gimana Agni? caranya biar kita tahu ya udah punya pacar atau belum? Ya, cari tahu dulu. Pertama cari tahu. Terus gini modus-modusnya tuh ya, kalau di chat teh, emang gak ada yang marah aku chat sama kamu, gitulah tah. Itu pasti klasik gitu. Ya kan buat mastiin teh gini. Terus nanti teh si orang yang kita tanya teh jawabnya teh, enggak, siapa yang marah. Tuh, kalau misalnya udah kayak gitu udah, oh ya oke nih, aman, lanjut. Lanjut, tips kedua, apa ya, Agni ada nggak nih tips PDKT menurut Agni, apalagi pas udah mulai maju ke tahap selanjutnya? Kamu dulu nih. Oke, kalau misalnya ya udah nih, bener anti nikung kali ya, nggak boleh nikung. Makanya tadi yang pertama tuh harus dipastiin dulu. Terus tips selanjutnya itu, kita harus pertama tuh chat ngedeketin aja dulu, kayak temen, kayak pengen tahu, kasih perhatian gitulah ya, biar tertarik. Biar nyaman ya. Iya, biar nyaman. Bener banget, kayak asik ngobrol. Terus chatnya tuh jangan garing. Jangan cuma nanya lagi apa, udah makan belum, gitu doang. Bener, jangan kayak gitu. Kalian tuh harus asik kalau di chat tuh. Nggak apa-apa, apa sih, garing juga, tapi yang penting usaha. Nah, cewek tuh biasanya suka ngeliat ya usaha. Terus juga kalau misalkan udah sering chattingan, udah gitu jangan cuma chattingan doang. Nah, itu bener mantep banget. Kalau mau lebih ke jenjang yang selanjutnya tuh harus berlanjut sampai ketemu, sampai jalan deh. Nah, aku ada tips buat kalian pas first kalian jalan sama kecengan nih, mau tau nggak? Ya. Iya, jadi Agni sebenarnya kita kalau misalnya jalan sama doi nih, pertama kali jalan nih ada triknya tahu, biar si doi itu nggak cuman sekali doang ngajak jalannya, biar berlanjut. Gimana? Tips yang pertama sih, ini berdasarkan pengalaman ya. Nanti tukeran. Ya, aku nggak berpengalaman. Nggak mau nanti tukeran, Agni juga yang harus nyeritain pengalamannya. Jadi kalau misalnya kita udah pertama kali jalan sama doi, kasih kesan pertama tuh yang baik. Terus ya maksudnya yang baik tuh kayak pakai baju yang rapi, penampilan yang oke, nggak malu-malu itu. Terus ngobrol juga yang asik. Pokoknya dari pertemuan pertama tuh yang penting kesan pertamanya dia memandang kita tuh kayak gimana, asik.
Kalau aku lebih ke ngelakuin yang hal-hal yang bisa dilakuin yang disukain sama si ceweknya itu bakalan bikin nyaman banget sih. Ya berarti sebelumnya kita harus observasi dulu ya. Kayak iya. kayak kayak kan aku kan lebih suka kulineran. Nah, kayak misalkan ngajak jalannya pas kulineran kayak gitu. Kan itu lebih Iya, cocok. terus kalau misalnya si doi ajak ke event gitu, ntar ketemu di event yuk, mau nggak jajan okonomiyaki. Iya sih betul. Masih tahap PDKT ini, santai masih tahap PDKT. Apalagi ya, yang bikin jangan, pokoknya PDKT tuh harus kita menunjukkan sisi baiknya gitu nggak sih? Iya, kan itu buat nunjukin kesan kita tuh di mata pasangan kita tuh kayak gimana. Sama ini ada yang penting banget nih, kalau misalnya kalian lagi PDKT nih biar lebih greget, apa coba? Ini nih, tarik ulur guys. Kayak layangan. Siapa yang senang sekali memainkan tarik ulur nih di sini? Biasanya pihak cowok kali ya. Tapi cewek juga ada sih yang kayak gitu. Biar apa sih ya tarik ulur teh? Resep weh. Gak tahu. Coba yang pernah tarik ulur, bisa kasih tahu alasannya biar apa? Rasanya tarik ulur itu gimana? Layangan kali ditarik ulur. Aduh iya, ini hati bukan layangan, mohon maaf mas. Tapi katanya sih, atau yang pernah aku rasain nih, si tarik ulur hubungan ya, jadi kita tuh bikin greget gitu kalau misalnya udah dekat banget terus kan tiba-tiba ngilang dia kemana gitu. Terus nanti deketin lagi gitu. Kan gemes kayak ini orang nih maunya apa sih, bikin tambah penasaran. Nah, gimana guys rasanya, kesan pesan tarik ulur gimana, yang pernah merasakan nih jadi korban ditarik diulur. Tapi jangan sampai sih kalau ditarik ulur gitu malah jadi buruk juga buat diri sendiri. Agak buang-buang waktu juga ya nggak sih? Ntar malah ngiranya nggak serius. Kayak misalkan kalau ceweknya tipikal yang serius, ngiranya nggak serius kan itu bahaya. Jadi intinya sih harus kenal dulu tipe pasangan itu kayak gimana. Nah, Jalannya. iya sih bener banget, aku setuju banget. Kalau misalnya kalian serius nih sama ini cewek udah serius, atau cowok ini udah serius, ya udah bener berjuang gitu nggak sih, trik-trik gitu mah nggak butuh. Kalau misalnya emang yang penting serius aja, berjuang aja lah udah. Terus lanjut nih. Ini aku punya ini nih, punya gombalan. Coba gombal. Jadi ini aku dulu paging sih ya, kalau misalnya cewek ngajak doi jalan asa gimana gitu nih modusnya kayak gini. Chat di chat, aku mau nanya dong, kamu jawab ya, sama kamu jawab. Nanya apa? Kamu punya kaki kan? Punya. Bisa jalan? Lagi duduk belum bisa jalan. Mager. Basi itu mah basi, tapi itu boleh dicoba lah ya. Tapi aku pernah nyobain sih kayak gitu. Terus
Ya jalan mikirnya. Iya gitu kan, punya kaki, bisa jalan. Bisa. Yuk kapan? Asik. Tapi kalau aku lebih suka tipikal yang si cowoknya tuh langsung datang gitu. Ini aku udah di luar kayak gitu aja jalan sih. Wow. Kalau kamu kayak gimana? Kalau aku sih, aku tipe yang Gombal itu gitu. yang seru-seruan, yang bahas aja tuh yang apa lah gitu. Kalau yang baru gabung, Halo, ayo kita baper-baperan di sini. kalau yang mau curhat ya curhat aja. Boleh curhat. Kita buka salam-salam juga ya. Nanti kita sampein salam-salam. Iya, aku mau salam dong buat yang di Korea, boleh? Aduh, opah buat opah ya pasti ya. Aku mau salam buat doi yang nggak nonton nge-live aku. Kenapa nggak nonton? Nggak tahu. Ini kita nih para apa ya, maksudnya orang-orang yang sekarang lagi jauhan sama doinya karena social distancing tuh, aduh, yang sabar ya kalian semua. Yang biasanya deket ya, jadi LDR. Iya, padahal LDR-nya cuma berapa kilo? Cuma 2 kilo, 1 kilo. Aduh, tetap harus social distancing. Berapa kilo? Jauh banget. Adi lagi di mana nih? Di rumah. Iya. Di mana sih? Bukan di Bandung, bukan? Di Sumedang jauh. Tuh guys, Agni lagi di Sumedang. Ternyata rumahnya jauh dari Bandung. Kalian ada yang dari Sumedang juga nggak nonton? Kalau Sabil mas asli Bandung iya ya? dong, aku di Bandung. Ini Di Bandungnya cowok Bandung mana nih? Cowok Bandung. Apa ya, kita bahas PDKT udah tuh, tips PDKT, tips jalan. Oh ini aku dulu pas aku PDKT sama doi ini, aku pernah pakai ini buat ngegombalin dia. Emang si tukang gombal, aduh. Gini deh, aku nggak bisa gombal. Jadi dia tuh ngasih semangat gitu kan, biasalah ya tiap hari. Semangat ya. Terus aku bilang, makasih udah nyemangatin ya, aku kasih gope, aku bilang. Hah, apaan, kok cuman gope? Enggak deh, enggak jadi, gantinya pakai lope, pakai L jadi lope gini. Mantul guys, itu mantul, cobain. Jadi kita dua tipikal cewek yang beda loh ya nih. Kalau Agni ini tipe yang serius, yang nggak banyak basa-basi, yang langsung to the point gitu. Tapi kalau aku nih yang rada-rada agak nyeleneh gimana gitu ya, seneng kalian gitu. Aku soalnya pemalu jadi nggak bisa kayak gitu. Iya, aku juga pemalu, tahu, aku aslinya kalem, pendiam. Itu. Siapa yang mau ngegombal dong? Gombalin aku dong. Kita baper-baperan. Tapi jangan baper beneran. Nah, udah kembali. Ya.
Ada lagi nggak? Ini ada yang ngegombalin nih, Kak tahu nggak kalau bulan sama kakak itu beda. Kalau bulan itu di langit, kalau kakak di hati aku. Oh. Nih, aduh. Tips biar Tuh, Agni gimana nih? Jawab nih. saling tahu satu sama lain, baru bisa bikin nyaman. Aduh, itu udah termantap jawabannya tuh. Paling betul, guys. Saling mengerti ya. Iya, soalnya kalau misalkan udah saling ngerti, pasti bisa bikin nyaman masing-masing. Karena udah tahu caranya gimana ya. Kan gak lucu kalau kitanya belum tahu terus pengen bikin nyaman tapi malah ceweknya nggak nyaman. Ya bener tuh, setuju aku. Bagus banget jawabannya. Kalau Sabil pernah nggak sih kalau lagi apa sih sakit hati gitu biasanya ngapain? Kalau lagi patah hati, sakit hati nih gitu, disakiti, aduh, korban. Pernah kan disakitin? Pernah kali. Ya pernah, iya. Pernah sakit hati gitu maksudnya. Mm-mm. Biasanya kamu kalau sakit hati gara-gara apa? Sakit hati ini masalah percintaan atau masalah apa nih? Perasaan ya? Percintaan. Kita kontennya percintaan. Iya. Iya. Aku jawab dulu ya. Kalau misalnya, ini aku lagi patah hati galau gitu ya, diselingkuhin, oh my god, kesel, marah, sakit hati, nggak terima ya kan misalnya diselingkuhin gitu. Atau nggak nih doi nggak ngabarin, atau nggak bukan nggak ngabarin sih. Iya, misalnya dia jalan sama cewek lain, itu udah sakit hati banget. Tapi ya dinikmatin gitu rasa sakit hatinya. Jadi biar nggak marah-marah ke semua hal gitu dan nggak ngerusak suasana hati, jadi tetap harus ditenangin. Ya udahlah, mau gimana lagi, mendingan putusin aja. Kalau disakitin siapa juga yang mau. Jadi langsung putusin? Nggak juga sih. Atau gimana. Nih kita jawab yang ini nih, katanya yang ini nih Agni, katanya kalau cewek marah kenapa bilang nggak apa-apa dan nggak pernah mau ngomong. Waduh. Itu Anda maksudnya gimana ya? Gak semua cewek kalau marah bilang gak apa-apa. Kenapa, Cenah? Kenapa gak pernah mau ngomong? Intinya biasanya kalau cewek marah, kadang si cowoknya pun juga marah kan. Itu gimana sifat cowoknya sih? Kalau cowok aku, biasanya kalau aku marah, dia juga ikutan marah. Terus gak saling ngobrol. Terus gimana caranya mereka tahu itu permasalahannya apa kalau mereka gak ngobrol? Intinya sih harus ngobrol. Jangan mentingin, tapi harus mengerti satu sama lain kalau misalkan berhubungan. Ya, bener nih kalau marahan berarti jangan pada diem lah, bingung atuh sok kunaon cenah kalau pada diem mah gitu kan ya. Oke, sudah terjawab. Next, guys, gimana cara mengatasi mantan doi yang nyebelin? Gimana, Bill? Tunjukkan dengan kebahagiaan. Asik. Iya kan, apa ya? Cara mengatasinya, iya berarti kita harus bahagia sama doi kita yang sekarang. Kan ini semua udah mantan. Buktiin ke si mantan kalau kita sudah bahagia tanpa dia gitu. Ya, mantap. Terus tips biar nggak punya mantan ya jangan langsung menikah Anda, tapi jangan bercerai. Ya kan bener. Mau nanya pilih. Nah, apa itu teh FWB? ONS atau HTS? FWB itu kan Friends with Benefit. ONS itu apa sih? Aku nggak tahu ONS. Oh, ONS teh satuan apa sih ONS teh? Kalau HTS kan hubungan tanpa status.
on apa ya, nggak tahu ONS. Coba dijawab dulu Mbak Widya. Jawab dulu ONS apa ya, nanti kita jawab lagi ke Mbak. Bullshit ah. Namanya juga baper-baperan aja lah ya. Jangan pacaran, benar. Mantannya pacar Gimana nih yang ONS? Belum ada jawabannya apa itu ONS. Ke Widya. Kita next dulu ya. Iya. Pertanyaannya yang mana? Oh, ini yang Kadida tadi katanya bukan mantan doi, mantannya pacar maksudnya gitu. Jadi mantannya si pacar kita ini ngeselin cenah. Tapi benar sih jawabnya, kita juga harus wujudin kebahagiaan kita sama pasangan kita. Jadi ya. Tapi nyebelinnya gimana dulu? Iya, nyebelinnya gimana dulu. Cuman bisa lah ya, kayak kita tunjukin ke dia kayak nih si pacar kita ini nih lebih bahagia sama kita dibanding sama kamu dulu, Ai. Cuman kalau udah kebangetan banget, aku sih pernah sampai ngeblok. Daripada mengganggu ya. Iya. Ya kalau misalkan ngeganggunya udah kayak toksik banget gitu, kayak nggak bisa ditolerir banget, baru aku blok. Kalau misalkan masih dalam batas wajar sih, ya udahlah. Yang penting kita fokus sama hubungan kita gitu. Jangan terlalu mikirin orang lain. Nih, lanjut. Nih katanya kan cewek kalau ditanya pasti bilang nggak apa-apa dan nggak jawab dan nggak ngejawab kenapa. Makanya susah buat ngomong kalau cewek nggak jawab, Jubaida. Aku tipe yang suka bilang nggak apa-apa sih. Kenapa? Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Padahal gedak. Mungkin itu ceweknya butuh waktu dulu untuk sendiri. Jangan terlalu jangan ditanya, harusnya tuh jangan ditanya kenapa. Kalau udah tahu jawabannya nggak apa-apa, jangan ditanya kenapa. Kayak aku juga kalau misalkan nangis ditanya kenapa malah makin nangis. Makanya kalau cewek marah ditanya kenapa, biasanya suka makin marah. Ya kalau misalnya kalau aku ya, kalau misalnya kamu sadar kamu salah, mending tanya kayak maaf tadi aku salah ya gitu. Apa sih aku salahnya di mana gitu kan, daripada cuma nanya kenapa gitu. Oke, udah jawab. Ini halo Randy, teman aku. Halo Randy. Woi Cibi. Dasar nih katanya Teh Naira manis sekali tuh, Agni manis katanya. Gula kali manis. Aku juga manis ih Randy, awas we. Ya nggak tahu karena. Terus next nih, apakah kalau kita nyuekin cowok yang PDKT kita masih sehat? Enggak juga sih. Enggak sih, kata aku juga. Itu hak. Bener. Setiap manusia punya hak dan kewajiban. Anda punya hak untuk nyuekin. Kalau misalkan cowoknya bilang mau PDKT terus kamunya tiba-tiba nyuekin, berarti itu menurut aku salah. Kamunya ya bilang aja aku lagi nggak mau dekat sama siapa, misalkan kayak gitu. Iya. Daripada. Tapi kalau misalkan cowoknya nggak bilang tuh mau ngedeketin apa gimana gitu, nggak ada ciri-cirinya ngedeketinnya tuh diem-diem gitu, nah itu ya nggak apa-apa untuk nyuekin cowok. Daripada kan kita sebenarnya nggak niat buat ngejalin hubungan sama orang ini, tapi karena misalnya nggak enak nih, daripada nggak enak terus kita iyain aja, tapi pada akhirnya kita kan malah jadi PHP gitu nggak sih, malah jadi nggak tulus aja niat kita dekatnya tuh.
Iya, cewek tuh kebanyakan tsundere sih. Gimana tuh tsundere tuh contohnya gimana? Ya malu-malu gitu. Iya kan sih kalau tsundere, ya ada yang tahu nggak tsundere apa? Iyalah jahat tadi. Ini si Randy iyalah jahat, harusnya cewek ikutin alur PDKT cowoknya. Aku tidak mengerti gimana maksudnya. Kalau ceweknya nggak mau dideketin, Iyalah jahat, harusnya cewek ikutin. coba yang cowok. Oh ini mah nih pandangan cowok yang tidak terima nih kalau misalnya dia PDKT-nya ditolak. Oh. Kecewaan. Dasar. Waduh itu Fahrul meninggalkan grup katanya, waduh bahaya tuh. Udah ini bukan grup ya, ini mah live, mohon maaf. Bedanya tsundere sama tsunade itu apa? Tsunade Itu apa yang di sih? Aku nggak Naruto. tahu. Iya kan? Oh, aku nggak pernah nonton Sama Naruto. ya, aku juga nggak nonton, cuma tahu doang. Ya mohon maaf, yang tahu bisa jawab. Bisa jawab. Tsunade itu tidak tsundere. Ada Kadetri, biasanya kalau ada cowok random masih lebih nurut, biasanya langsung aku cuekin di awal. Nggak apa-apa sih, balik lagi sih itu mah hak setiap manusia. Bagi aku ya, menurut aku. Menurut Fadil gimana? Iya menurut aku juga setuju sih. Gak apa-apa lah, kan kita berhak memilih juga kan, hak kita gitu. Kalau misalnya kita emang tertarik sama nih orang, ya apa salahnya PDKT. Tapi kalau misalnya nggak tertarik, daripada nanti menimbulkan hal yang nggak baik di kemudian hari, mending dari awal nggak usah. Cara tahu cowok itu fuckboy apa enggak Ini gimana? Emang cowok fuckboy sekarang itu tuh lagi fenomena banget ya cowok-cowok fuckboy. Cowok fuckboy itu contohnya kayak gimana? Kayaknya ya, jadi yang aku tahu di sosmed itu cowok fuckboy itu cowok yang playboy, cuman kayak bahasa kekiniannya gitu ya. Pemain lah, playboy. Gimana cenah cara taunya? Cowok tuh Terus tahu dulu orang nggak sih? Gimana? Kan dari harus tahu, emang harus benar-benar tahu itu orangnya dan emang harus ngebuktiin nggak sih? Soalnya kalau misalkan cuma dilihat dari penampilan kayak cuma kelewat gitu doang nggak akan ketahuan menurut aku. Iya, kadang penampilan tuh menipu. Tapi ini bisa dilihat dari cara ngedeketinnya sama cara bicaranya sih kalau menurut aku. Karena beda banget kalau misalnya cowok yang udah berpengalaman nih deketin cewek, dia tuh pas nge-PDKT-in atau pas ngedeketin tuh dia kayak udah punya trik-triknya kayak gimana nyekilnya tuh bisaan. Skill. Iya, kalau misalnya kita yang nggak tahu banget nih orangnya kayak gimana, kita bisa lihat deh cara dia nge-treat ceweknya kayak gimana gitu. Yang mana lagi nih? Tuh Farul, haha, bodoh katanya. nggak jadi meninggalkan nih Farul, nggak jadi meninggalkan grup. Ini ada cerita dari Kak Petri. Dulu pernah pas aku kasih, ada cowok yang PDKT. Dia awalnya muji aku, terus nanti taiti. Ujungnya dia minta nomor WA, tapi gak aku kasih. Itu menurut aku sih ekstrim banget kalau misalkan Ngasih taiti, tiba-tiba kalau ngasih misalkan taiti. kenal sih. Kalau misalkan kenal sih
masih bisa dibilang wajar sih. Kalau nggak kenal tiba-tiba ngasih taksi terus minta nomor WA, apa itu privacy ya? Kalau bagi aku sih kayak nomor WA kayak gitu-gitu tuh privacy. Jadi nggak bisa dikasih ke sembarang orang. Bener banget, agak serem juga ya kan, awalnya muji terus tiba-tiba ngasih taiti. Gimana caranya ngehindarin awkward antara yang ditolak dan menolak? Dibawa santai aja, Jangan dibawa perasaan. kayak anggap aja ya udahlah hal yang biasa gitu. Bukan hal yang biasa, maksudnya kayak ya ditolak itu hak, dan ditolak itu ya udah, gimana, menolak tuh ya hak kita buat menolak juga. Terus kalau misalnya udah ditolak ya udah WA tuh santai aja gitu lah. Karena ingat-ingat lagi aja sebelum ada tembak itu kalian tuh apa gitu. Benar. Nih Kak Detri, pas dikasih taiti aku nggak peka kalau dia modus, yang sadar teman-teman aku. Emang nggak peka ya Anda? Gimana caranya menghindari awkward kalau kelompok? Ya itu sih. Gimana Mas ini sama teman apa gimana sama yang ditolak menolak itu? Kayak Halo, yang mana lagi nih? Halo Desi, temen aku. Tips move on. Gimana Nih kalau menurut aku ya, move on itu satu kesatuan gitu. Kita tuh nggak bisa actually move on dengan diri kita sendiri, dengan kita doang gitu. Jadi selain ada usaha-usaha yang kita lakuin, kita benar-benar bisa move on kalau misalnya ada orang baru gitu yang menghibur hati kita, bukan pacar ya, mungkin bukan pacar, bukan gebetan, bisa jadi itu juga. Cuman jadi satu kesatuan itu saat kita yang kosong ini ada yang melengkapi juga, baru benar-benar bisa move on. Kadang ada orang yang udah 2 tahun misalnya dia udah ninggalin pasangannya tapi tetap masih kayak kepikiran, ngestal. Ya karena ingatan terakhirnya itu tentang orang itu kalau menurut aku. Jadi cara move on adalah cari kecengan lagi, tapi pastiin hati kamu udah benar-benar pulih. Kalau dari aku, tips move on, senang-senangin diri sendiri. Oke? Iya, bener tuh caranya ya. Jadi gak ada Kak Dida pernah ada pasangan yang ngasih taiti juga Kak. coklat. Bawain coklat banyak dong, oh my god. Ketara banget sih kalau coklat. Aku terima aja, lumayan bagi-bagi di posko. Mubazir ya. Yang KE yang tadi yang ngatasin awkward, kalau sekelompok ya balik lagi sih ya, anggap temenan aja gitu, let it flow, nanti juga lama kelamaan biasa lagi kok. Kalau dari pengalaman aku, tapi nggak tahu sih kalau dari Fadil gimana. Tapi aku pernah loh, aku kan bukan tolak menolak sih, cuman maksudnya kayak pernah deket sama orang terus tiba-tiba karena ada sesuatu kayak kita jadi nggak deket lagi gitu. Terus emang awkward itu kan, kayak apa sih, asa gimana gitu ya, mau say hi juga. Emang butuh waktu sih, intinya give it time kalau menurut aku. Berapa menit lagi sih kita? Aku nggak tahu. Biasanya nanti ada timekeeper kok ngingetin. Iya. Oh gitu. Nggak tahu. Kalau tahu dia mau exciting, nggak bakal aku minum, bakal aku kasih ke anak lagi. Gak apa-apa Kak, jangan menolak rezeki. Iya, kayak Kak Dida, dibagiin aja itu lebih baik. Mubazir.
Ini jahat Sabila, ih yang mana yang jahatnya? Oh yang tadi aku nanya yang Farul nggak left group itu ya. Aduh aku dibilang jahat. 10 menit lagi katanya. Tips move on udah, tips PDKT udah, patah hati udah tadi ya. Patah hati juga udah. Ini juga udah curhat-curhatan. Salam-salaman dong kalian, salam dong, nanti kita sampein. Ya boleh, yang mau salam. Ya, boleh titip salam di sini, nanti dikirimin lewat pakai burung merpati putih ya ke rumahnya doi. Pakai telepati juga bisa lah. Apalagi ya? Ini ada yang belum. Apa-apa? Kamu kalau ngedate. Kalau apa? Oh ini nih ngedate, aduh seru banget. Apalagi Bandung tuh punya banyak tempat yang romantis buat ngedate. Aku sih biasanya aku suka sih aku ke taman, karena kalau ke mall kan kadang bosen ya gitu-gitu aja, makan jalan. Tapi kalau di taman seru sih ngadem di taman. Kalau kamu gimana, Agni? Kalau aku lebih suka makan. Jarang kalau misalkan kalaupun seianya jalan-jalan ya paling jalan-jalan muterin Bandung. Iya Bandung tuh enak banget kalau misalnya dipakai jalan ya. Pemotoran, dibonceng pakai motor berdua. Iya nah itu maksudnya jalan-jalannya pakai motor gak pakai kaki. Tuh guys, kalian harus cobain guys. Kalau misalnya sama doi muter-muter Bandung, seru lah pokoknya. So sweet kayak Dilan sama Milea. Ya nggak apa-apa ya, merasa jadi Dilan Milea aja dulu. Ini kalian salam buat S1 dong. Ini dari Kak D3. D3 pengen salam buat S1. Siap nanti disalamin ya. Waalaikumsalam katanya. Selama di rumah aja nih waktu yang pas banget buat kita ngerawat kulit tau. Soalnya terbebas dari polusi. Iya sih betul. Dari sinar UVA, UVB. Tapi justru aku tuh ya pulang ke rumah tuh nggak bawa apa-apa tau, karena nggak niat mau libur panjang kayak gini. Kan bawa baju aja cuma bawa berapa biji. Nggak bisa baca di kosan. Salam balik deh. Salam buat mantan, boleh nggak salam buat mantan? Aduh jangan, nanti doi nonton. Ini tadi 50 menit kerasa sebentar ya, tapi 10 menit lagi lama banget. Karena nggak ada yang mau dibahas lagi. Salam online. Iya, nanti kita kalau lebaran salamannya online, gitu-gitu. Sebentar lagi kita bakal menyambut bulan Ramadan ya. Tinggal berapa hari lagi nih? 2 hari nggak sih? Iya, Jumat ya kalau nggak salah. Besok juga bakalan ada live dari Khadijah sama Iya, sama ya? Marta. Katanya mau terawih online, gimana tuh? Mau salam buat mantan orang aja gimana? Besok terakhir live tarawih online tuh sama Khadijah. Ini kalau misalkan udah sejam bakal mati sendiri. Enggak sih, kayaknya kita akhiri saja ya. Udah ada ya. Ada lagi yang mau salam-salam? Nggak ada. Ayo Agni. Dari Sabil deh mau salam buat aku. Salam terakhir nih.
salam-salam dulu nih. Salam buat doi aku, buat mantan aku, buat mantannya doi, buat mantan kecengan yang kasih kita tak sampai. Semua disebut ya. Semoga kalian sehat selalu. 10 menit lagi. Tapi udah aja kali ya, sok. Bil ya. Ayo mari kita tutup aja Agni. Makasih yang udah nonton semuanya. Dadah, makasih ya guys.